pagi adik-adik. Adik-adik, adik-adik pernah nggak ketika dikasih suatu tugas, tugasnya harus diselesaikan, tapi di situ ternyata adik-adik mangkir. Adik-adik ketika dikasih tugas, malas ngerjainnya, mager malah adik-adik menghindar, pura-pura nggak ngedengar ada tugas itu. Pernah? Pada cerita kita untuk minggu pagi ini, ada satu tokoh Alkitab yang juga melakukan hal yang sama. Ketika dia dikasih tugas sama Tuhan, dia malah mangkir, dia malah kabur dari tugasnya. Siapa sih tokoh ini dan bagaimana kisahnya? Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati agar firman-Mu boleh dapat kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Steven yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau boleh sertai agar firman yang disampaikan merupakan firman daripada-Mu dan boleh berbuah dalam hati kami Bapa. Ya Bapak, ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mari bersama membuka dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ke 17. Dengan judul perikop, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kakak bacakan ya buat kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Dan berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allahnya yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau,
supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, kakak yakin adik-adik sudah tahu tentang kisah Yunus ini. Kakak mungkin akan overview sedikit, akan menceritakan secara garis besar, secara ulang kepada adik-adik. Jadi Yunus bin Amitai. Yunus artinya burung merpati, Amitai artinya kebenaran Allah. Itu arti nama Yunus. Dan di situ Yunus disuruh untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari Assyria, bangsa Asyur yang terkenal, yang besar pada masa itu. Pada waktu itu Yunus disuruh ke sana, tetapi Yunus mengingkari apa yang diminta Tuhan, mengingkari perintah Tuhan. Kemudian dia malah pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah. Adik-adik bisa melihat ya di peta ini. Kalau adik-adik melihat di peta, adik-adik bisa melihat bahwa sungguh luar biasa tuh jauhnya. Kalau adik-adik ke daerah Niniwe itu jaraknya hanya 500-an mil. Sementara kalau ke Tarsis, ujung terjauh yang waktu itu diketahui, itu sampai 2.500-an mil. Hampir 5 kali lipat jaraknya. Nah, dari situ adik-adik tahu betapa niatnya Yunus untuk tidak memenuhi panggilan dari Tuhan. Kalau adik-adik lihat di sana, ketika akhirnya Yunus pergi untuk menjauh dari tugasnya, dia juga akhirnya mendatangkan bencana bagi orang-orang yang di sekitar dia. Waktu itu akhirnya di ayat 4 adik-adik bisa lihat ada angin ribut, ada badai besar di laut, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi kondisinya benar-benar genting ya adik-adik. Dan apa respon Yusuf? Waktu itu di ayat 5 adik-adik bisa lihat. Adik-adik bisa lihat di ayat 5. Apa sih yang jadi respon Yunus? Jadi ketika terjadi kepanikan yang luar biasa, bahkan sampai nahkoda pun panik, ternyata Yunus malah berada di
ruangan kapal yang paling bawah dan dia malah berbaring. Ketika nahkodanya bilang, ayo kamu mohon juga dong ke Allah kamu supaya nih kita bisa terselamatkan. Tapi di sini Yunus tahu dan dia akhirnya ngasih tahu ke orang-orang yang ada di kapal. Dia ngasih tahu waktu dia dibuang undi memang Yunus lah penyebabnya. Yunus bilang di ayat yang ke-9, aku seorang Ibrani, takut akan Tuhan Allah yang punya langit dan bumi. Jadi Yunus kan ditanya tuh, sebenarnya kamu ini siapa sih? Kok bisa-bisanya datangin bencana ini ke kita? Dan di situ pun Yunus ngasih tahu di ayat yang ke-10, dia ngasih tahu bahwa dia harusnya ditugaskan ke Niniwe, tapi akhirnya melarikan diri. Dan orang-orang itu bertanya dong, kira-kira kita mesti ngapain nih supaya kita selamat? Yunus pun bilang, ya udah lemparkan aku aja ke laut. Tapi mereka nggak langsung percaya, adik-adik. Mereka karena waktu itu di zaman itu masing-masing suku bangsa punya Allah yang dipercaya masing-masing, punya dewa-dewa yang dipercayai, maka mereka tidak langsung percaya dan mereka berusaha menyelamatkan diri untuk membawa kapal kembali ke darat. Itu ada di ayat ke-13. Mereka berusaha untuk mengosongkan kapal. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka nggak sanggup karena lautnya ganas, badainya besar, bahkan makin bergelora ombaknya. Jadi bisa bayangin akhirnya mereka pun mengambil keputusan yang berat waktu itu. Akhirnya mereka melemparkan Yunus, mereka percaya kepada Yunus. Akhirnya Yunus dilemparkan, kemudian tiba-tiba seketika badai reda. Adik-adik bisa bayangin di situ betapa takjubnya orang-orang tersebut. Dan ya udah, akhirnya mereka di ayat ke-16 mereka takut dan mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar mereka. Sementara Yunus akhirnya ditelan oleh ikan besar dan berada dalam perutnya selama 3 hari 3 malam. Adik-adik bisa melihat bagaimana ketidaktaatan Yunus. Yunus dikasih tugas dan Yunus tidak melakukannya. Ketidaktaatannya itu membawa kesusahan bagi orang lain, membawa bencana besar bagi orang lain. Akhirnya kalau adik-adik mungkin nanti bisa membaca di perikop-perikop sesudahnya, mungkin di cerita-cerita kita minggu depan ya adik-adik, itu kan terlihat tuh bagaimana Yunus akhirnya tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Apa nih relevansinya bagi adik-adik? Adik-adik mungkin bisa melihat dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik di beberapa tempat. Misalnya di sekolah, pasti adik-adik dapat tugas, dapat PR, dapat ujian. Bagaimana adik-adik menanggapi hal itu? Seberapa bertanggung jawab sih adik-adik terhadap tugas-tugas itu? Itu salah satunya. Apakah adik-adik ketika ulangan nyontek? Kalau nyontek kan berarti tidak mengerjakan tugasnya dengan baik ya, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian apalagi? Adik-adik coba bisa lihat di rumah. Ketika adik-adik di rumah, bagaimana soal pelaksanaan tugas adik-adik? Apakah tugasnya dikerjakan sebagai salah satu anggota rumah, misalnya beresin tempat tidur, cuci piring, nyapu, pembagian tugas yang dilakukan di rumah apakah sudah dijalankan? Terus selanjutnya di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu masing-masing ngasih tugas dari kelasnya masing-masing.
kira-kira dikerjain nggak ya tugasnya itu? Kalau nanti sudah masuk ke kelas remaja, kita sudah bertemu, atau mungkin nanti adik-adik sudah naik ke remaja, nanti ada tugas pelayanan masing-masing dari adik-adik. Kira-kira itu dijalankan nggak? Nah, yang terakhir, kita sebagai warga negara, misalnya yang baru-baru ini ya, ada seorang pemuka agama yang mengharamkan wayang. Wayang adalah bagian dari budaya kita, budaya Indonesia. Dari adik-adik gimana? Apakah sudah ada usaha untuk menjaga supaya budaya kita tetap ada, tetap lestari? Salah satu contohnya gimana kak caranya? Misalnya adik-adik suku Batak, ya belajarlah bahasa Batak, belajarlah budaya-budaya itu sambil memahami apa dibalik budaya itu, apa dibalik kebiasaan dan acara itu. Itu adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya kita sesuai dengan suku bangsa kita. Selain kita sebagai orang Indonesia, kita punya suku tertentu, jadi bukan hanya sekedar kita meniru budaya Korea, misalnya K-pop, atau misalnya Japan Star, atau misalnya artis-artis luar negeri lainnya. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kita menjaga supaya budaya kita pun tetap kita pahami dan menjadi identitas dari kita. Oke adik-adik, itu aja cerita kita untuk kebaktian kita di minggu pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau sertai agar firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tetap bertanggung jawab untuk segala tugas dan tanggung jawab yang kami terima, sehingga melalui diri kami nama Engkau boleh dipermuliakan. Ya Bapak, berdoa untuk tugas-tugas kami di sekolah. Kiranya Engkau berarti Bapak untuk tugas-tugas kami di sekolah agar dapat kami lakukan dengan baik. Segala tugas, ujian, PR, kiranya Engkau boleh memberikan kami tekad untuk dapat mengerjakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga untuk kesehatan keluarga kami di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau boleh berkati agar tetap Engkau berikan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh tetap beraktivitas dengan maksimal seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Engkau sertai, Engkau berikan mereka semangat yang luar biasa untuk dapat terus bekerja dengan baik di tempat pekerjaan mereka masing-masing Bapak. Berdoa juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Engkau berkati agar mereka pun boleh terus bersemangat dalam mempersiapkan dan melakukan pengajaran terlepas dari kondisi pandemi ini Bapak. Ya Bapak, kami juga terkhusus berdoa untuk para pemimpin kami di negara ini, untuk Pak Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Gubernur Ridwan Kamil, PLT Wali Kota Kota Bekasi, Pak Triadianto. Kiranya Engkau berkati agar mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk dapat terus menjaga dan melindungi masyarakatnya Bapak, warga-warganya, dan terutama boleh menjangkau setiap keluarga yang membutuhkan, terutama di kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak. Ya Bapak, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Derek, sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah.